فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. اللهم ارحمنا بالقرآن. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini, adapun orang yang menerima kitab catatan amalnya dengan tangan kanan, fayaqul, kelak mereka, maka dia kelak berkata, ha umqra'u kitabiyah, nih kalian bacalah kitab catatan amalku ini. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah, dan aku yakin bahwa aku pasti akan menerima kitab yang berisi dengan hisab perhitungan amal. Ya bunda yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mau sampaikan doa ini sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai hisab. Ayah bunda harus hafalkan dan amalkan. Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Mudah dihafal. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Allahumma hasibni hisaban yasira. Aisyah sampai bertanya kepada Rasulullah, kenapa ya Rasul minta hisab yang mudah? Di hari itu, kata Rasulullah SAW, seluruh manusia dikumpulkan. Nanti ayah bunda cari ya hadis tentang hisab. Dari awalun wal akhirun, orang yang pertama sampai orang yang terakhir dikumpulkan dalam sebuah padang. Dan mereka dikumpulkan selama 40 tahun. Jadi hisab itu enggak sebentar ya bunda. 40 tahun berdiri. Syakhisatun absaruhum. Mata mereka nunduk dan mereka khawatir mengenai hisabnya. Ketika ditanya oleh Aisyah, kenapa pengen hisab yang mudah? Karena kalau Allah lihat catatan amal kita, dan kemudian ditanya sama Allah, amilta kaza wa kaza, apakah engkau lakukan ini? Apakah engkau pernah lakukan itu? Dan kemudian saya hamba nggak bisa bohong. Lalu kemudian dia mengaku, lalu kemudian fayatajawaz anhu, dan Allah membiarkan kesalahan, hilaf yang pernah dilakukan. Itulah hisab yang mudah. Karena ntar banyak banget tuh amal-amal dosa yang sengaja maupun tidak yang kita lakukan, dan itu kelihatan. Doanya Allahumma hasibni hisaban yasiro. Cari ntar doa ya bunda. Allahumma hasibni hisaban yasiro. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Dalam surat Al-Ghasyiyah bagian terakhir. Sungguh kepada kami mereka semua bakal kembali, dan sungguh kami yang akan menghisab mereka. Dalam dua ayat terakhir surat Al-Ghasyiyah. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Maka setiap ayat itu dibaca, nah Rasulullah doa secara sir, Allahumma hasibni hisaban yasir. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Dan ayah bunda, ini pelajaran buat kita semua ayat ini. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah.
Aku yakin bahwa aku pasti akan menjumpai hisab perhitungan amalku. Maka yaumul hisab itu hak, pasti bakal terjadi. Harus diyakini. Jadi kalau tadi yang poin pertama adalah doa yang diajarkan Rasulullah, yang kedua ini keyakinan bahwa hisab itu bakal terjadi. Kalau hisab itu bakal terjadi, bakal ada hari ujian, maka persiapan disiapkan oleh kita. Dan upayakan nanti hisabnya ringan, hisabnya gampang. Apa saja yang bakal dihisab semuanya, bakal Allah Subhanahu wa taala hisab. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surat Yasin. Mulut dikunci sama Allah Subhanahu wa taala, tangan berbicara, kaki bersaksi atas apa yang mereka lakukan. Dalam surat Qaf ayat bunda surat 50, nanti ayat bunda bakal cari bahwa di hari itu fabasarukal yawma hadid, hari itu bakal Allah singkapkan, dan hari itu pandangan kalian amat tajam, penglihatan kalian amat tajam. Kalau sekarang sering lupa-lupa, kalau ditanya lupa-lupa, apalagi kalau ditanya sama penyidik, ngakunya sering lupa. Ntar maaf fabasarukal yawma hadid, pandangan kita tajam banget, ingat segala-gala. Bahkan hal yang nggak disengaja keingetan. Jadi memori kita amat kuat. Dari hal yang remeh, pernah mulut pernah nyakitin orang, mata pernah ngeliat yang haram, tangan pernah berbuat apa, kaki pernah melangkah kemana. Kelihatan. Nanti cari itu dalam surat 50. Fabasarukal yawma hadid. Pandanganmu hari itu tajam. Semuanya kelihatan, semuanya keinget. Kalau sekarang mungkin ada di antara kita yang makin itu memorinya makin payah, ntar insya Allah tajam keingetan. Di hari apa? Yaumul Hisab. Dan sakit hati juga sampai ke bawah di Yaumul Hisab. Ya bunda. Jadi hati-hati itu. Ya bunda. Jadi kalau punya punya sakit hati atau melakukan kezaliman belum kelar di dunia, terkebawa sampai akhir. Pernah dengar hadis ini enggak ya? Tentang orang yang bangkrut. Ada turun manil muflis. Tahu nggak kalian? Rasul bertanya kepada para sahabat, siapakah orang yang bangkrut? Jawaban Rasulullah, al-muflisu fina man laisa lahu dirham wala mata. Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut itu ya Rasul, kalau kami bilangnya adalah orang yang nggak punya harta, nggak punya benda, nggak punya dirham, juga nggak punya benda. Tapi Rasul mengatakan al-muflis min ummati, orang yang bangkrut dari umatku adalah man atabi sholatin kaza wa kaza, wa somin kaza wa kaza, wa zakatin wa hijjatin. Orang dia sering mengerjain sholat, suka mengerjakan puasa, dia sedekah, zakat, dia haji, tapi sayang, dia suka memukul, dia suka nyakitin, lidahnya suka mengunjing, menumpahkan darah orang, mengambil hak orang. Nanti di hari kiamat, orang-orang dizolimi itu akan datang kepadanya. Lalu amalan-amalan kebaikannya ditebus untuk menyelesaikan masalah kepada orang-orang dizolimi. Fa'in faniyat hasanatuhu, kalau habis amal kebaikan yang pernah dia perbuat, dosa-dosa mereka ditimpakan kepada orang ini. Dan itu kata Rasulullah
adalah orang yang bangkrut dari umatku. Ayah bunda nanti cari itu hadis tentang hisab tuh, perhitungan amal. Jadi rupanya kalau belum selesai di dunia, selesai nanti bahaya. Apalagi kalau sampai nyakitin hati. Rupanya sakit hati sampai ke yaumul hisab. Saya meminta keadilan pada Allah. Utang ya bunda. Kalau belum selesai, upayakan semampu mungkin untuk dibayar. Kesaliman yang pernah kita perbuat, kalau kita sadar, balikin, kembali. Dan para sahabat melihat Rasulullah SAW suatu saat seperti orang gelisah, matanya berkaca-kaca, nangis. Habis itu nggak lama Rasulullah lihat kayak orang ketawa senyum. Lalu kemudian para sahabat nanya, apa yang terjadi ya Rasul? Mabika ya Rasul. Apa yang terjadi padamu? Lalu Rasulullah SAW bilang bahwa aku diperlihatkan ada dua orang yang berseteru di yaumul hisab. Dua orang saudara berseteru di yaumul hisab. Ada saudaranya bilang kepada Allah, ya Allah, orang ini menzolimi aku. Aku menuntut balas ya Allah. Lalu kemudian Allah dengan rahmatnya mengatakan, maafkan saudara. Enggak bisa ya Allah. Terlalu sakit kezaliman. Jadi rupanya sakit hati itu sampai hari kiamat. Nah, ya bunda, makanya kalau saya bilang hafal Quran tuh nggak usah pakai otak, enakan pakai hati. Jadi kalau masuk ke hati, semuanya yang pahit, yang manis, yang getir, yang indah, itu permanen selama-lamanya sampai hari kiamat. Jadi memorinya pakai hati aja. Maafkan saudaramu. Allah ulang. Enggak bisa ya Allah. Enggak, sampai sekarang masih kebayang bagaimana perlakuan. Jadi enggak tahu kezalimannya apa. Lalu kemudian maafkan, kata Allah, dan bagimu surga. Enggak bisa ya Allah. Coba baik. Udah ditawarin surga enggak mau. Saking perihnya sakit orang disolim itu. Lalu kemudian Allah singkapkan. Pemandangan amat indah, kota-kota di surga. Dengan bangunan-bangunan yang megah, dengan kubah-kubah yang indah. Dari emas, perak, yakut. Bukan yakut yang mantan menteri agama, bukan ya. Maksudnya batu-batuan permata hijau. Kemudian macam-macam bentuk yang indah-indah. Lalu orang yang terzolim ini memandang, ya Allah, itu surga buat Nabi siapa? Buat syuhada mana? Betapa indahnya surga itu. Maka Allah mengatakan ini surga buat orang yang mau bayar harganya. Harganya seberapa banyak ya Allah, siapa yang mampu membayar surga seindah itu. Lalu kemudian Allah mengatakan harganya adalah dengan memaafkan saudaramu, kata Allah Subhanahu wa taala. Moga sambil ngeliatin pemandangan amat indah itu, dari tadi ini orang ngomel-ngomel aja, ngerasa kesel, ngerasa jijik sama sahabatnya itu. Nggak pakai dia lihat lagi itu, dia matanya tetap memandang kota yang amat indah itu. Dia pegang tuh tangan saudaranya. Lalu kemudian dia angkat tangan saudaranya sambil mengatakan, ya Allah, aku maafkan saudaraku. Itu yang membuat Rasulullah SAW tadi nangis, matanya berkaca-kaca, dan Rasulullah tersenyum. Dan itu ada dalam surat ayat-ayat awal, surah Al-Anfal. Fattakullah wa aslihu zata bainikum. Takutlah kalian pada Allah dan perbaikilah hubungan kalian. Fattakullah wa aslihu zata bainikum. Nanti kalau ayah bunda cari ya ayatnya.
Itu di ayat-ayat awal, di ujung ayat, kalau nggak salah ayat kedua. Fattakullah wa aslihu zata bainikum. Takutlah kalian pada Allah. Dan perbaikilah hubungan sesama kalian. Dan ayah bunda, yaumul hisab, pelik. Tadi Usbob sudah kasih tahu. Dalam hadisnya, kita bakal berdiri di sana. Nggak boleh duduk. Berapa lama? 40 tahun. Belum pernah kan ngerasain antrian yang bertahun-tahun? Belum pernah. Jadi 40 tahun ya, kita bakal berdiri hisap satu-satu. Kita bakal hisap. Karena itu bagaimana caranya supaya hisapnya mudah seperti ayat yang ini, ayat 19-20 yang bahagia banget yang menghisap. Caranya gampang ya Bunda, udah dikasih tahu sama Allah dan Rasulnya. Agar hisap kita mudah, gampang. Caranya ya Bunda yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mati sebagai syahid, nah itu yang paling gampang. Masuk surga bighairi hisab. Jadi doa aja, minta sama Allah agar mati sebagai syahid di jalan Allah. Nah, masuk surganya tanpa hisab. Tapi kita nggak ada perang ya, sebab gampang ya Bunda. Kalau belum ada perang dan susah mati sebagai syahid, dikasih tahu sama Rasulullah SAW. Ada umatku 70.000 jumlahnya akan masuk surga tanpa hisab. Berapa jumlahnya? 70.000 masuk surga tanpa hisab. Mereka yang 70.000 masuk surga tanpa hisab itu adalah orang-orang yang tidak melakukan 3 hal. Tidak pernah melakukan 3 hal. Apa aja udah pernah tuh kita bahas. Ya, cari hadisnya. 70.000 umat Rasulullah masuk surga tanpa hisab. 3 hal itu apa aja? Nah, cari lagi. Posting. Nanti baca, nikmatin sama ayah bunda. Insya Allah gampang. Tidak syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga tidak ini, tidak itu. Cuma 3 hal. Dan kayaknya tiga-tiganya semuanya sudah insya Allah eligible. Semuanya memenuhi syaratnya ayah bunda. Nggak melakukan 3 hal itu. Jadi akan masuk surga tanpa hisab. Itu 2. Cara agar masuk surga tanpa hisab gampang. Cara yang normal yang akan membuat hisab itu gampang. Jagain sholat ayah bunda. Sebab sabda Rasulullah awwalu ma yuhasabu minal abdi yaumal qiyamah as-sholat. Hal pertama yang bakal dihisab oleh Allah dari seorang hamba adalah sholat. Kalau sholatnya benar, semua urusannya benar. Kalau sholatnya berantakan, urusannya berantakan. Jadi Rasul pengen ngasih tahu bahwa ayo benerin sholat, sholatmu, sholat pasanganmu, sholat orang tuamu, sholat anak, cucumu, keturunanmu, benerin sholat. Maka hisabnya bakal mudah. Ini enak nih ya, ujiannya masih lama, tapi bocorannya dari sekarang. Jadi nikmatnya kita saling saling berwasiat dalam kebaikan. Jadi ayah bunda minta mati sebagai syahid aja, nanti insya Allah pahalanya bakal Allah kasih syahid. Jadi pasang tuh niat untuk mati syahid di jalan Allah. Meskipun nanti matinya di atas kasur, pahalanya pahala syahid. Insya Allah. Nanti ayah bunda bakal tahu tuh ada hadis. Man lam yaghzu, siapa orang yang tidak pernah berperang. Walam hadis nafsahu bil ghazwi. Dan dia belum pernah pasang niatnya untuk ikutan perang. Falyamut midatan jahiliyatan aw yahudiyatan aw nasraniyatan. Dia boleh pilih mati sebagai jahiliyah, Yahudi atau Nasrani. Maknanya ikut perang
atau pasang niat ikut perang, pahalanya udah jadi muqatil, jadi pejuang di jalan Allah. Jadi kalau ngelihat saudara-saudara kita di Gaza dibantai sama Israel, pasang niat. Aku niat ya Allah untuk berjihad di jalanmu, membela saudara-saudaraku di sana. Pasang niat. Meskipun kita masih di sini, nanti matinya di atas kasur pun sebagai syahid. Nah, udah dikasih tahu tuh amalan-amalan yang akan membuat hisab kita ringan. Yang ketiga apa tuh, Sob? Itu sholat tuh, Bunda. Apa yang ketiga hal yang akan meringankan apa? 70.000 itu. Cari itu dalilnya, Bunda. Nanti ada dalam satu hadis, ada 70.000 dari umatku yang akan masuk surga tanpa hisab. 70.000 itu adalah orang-orang yang tidak mengerjakan tiga hal. Nah, tiga halnya apa? Nah, dicari PR itu. PR. Dan insya Allah gampang buat ayah bunda. Karena kalau saya lihat wajah-wajahnya, ini kayaknya semua-muanya nih memenuhi syarat masuk surga tanpa hisab. Amin. Dan kembali ke waktunya udah habis ya. Kembali ke ayat ini bahwa orang-orang yang bakal bahagia menerima catatan amalnya dengan tangan kanan adalah mereka yang yakin terhadap hari hisab. Tadi udah latihan doa yang banyak. Yang kedua, caranya udah dikasih tahu. Yang ketiga, yakin hari perjumpaan itu sama Allah harus hari yang membahagiakan, bukan hari yang menegangkan. Jadi, ayah bunda harus meyakini bahwa kematian itu adalah hari yang membahagiakan. Doa Rasulullah, wa khairu ayyamina nalqab. Dan hari terbaik yang kami lalui adalah hari perjumpaan bersamamu ya Allah. Nah, itu. Ini hari perjumpaan dengan Allah itu harus hari yang membahagiakan. Kalau menakutkan, nah nanti termasuk orang-orang yang takut ketemu Allah. Jangan ya, saya bunda. Karena itu ada sabda Rasulullah SAW yang mengatakan, "Man ahabba liqa Allah, Allah ahabba liqa'ahu." Siapa yang suka, senang, cinta berjumpa dengan Allah, Allah juga senang, suka berjumpa dengannya. Man kariha liqa Allah, Allah kariha liqa'ahu. Dan siapa yang benci jumpa dengan Allah, Allah juga nggak mau ketemu sama dia. Dari hadis ini kita paham bahwa harus senang, ayah bunda, harus senang perjumpaan dengan Allah. Seperti gambaran ayat ini. Ha umukra'u kitabiani, baca kitab amalanku. Ini dhanantu anni mulakin hisabiyah. Dari dulu saya yakin hari ini hisabku gampang. Jadi harus bahagia ketemu sama Allah. Nah, sampai sekarang harus pasang tuh hati yang ridho sama Allah. Mau dikasih banyak duit ridho, mau dikasih rumah yang lapang ridho, dikasih mobil yang bagus ridho, dikasih jabatan yang basah ridho, pokoknya apa sih yang nggak diridoin orang segala-gala enak, kasih mau. Pokoknya harus ridho. Jangan bawaannya suntuk. Segala-gala disalahin. Pemerintahlah salah. Anaklah salah. Orang tua lah salah. Pasangan hidup salah. Semua masalah. Enggak. Ridho aja ridho. Dikasih suami ganteng, cakep, soleh, banyak duit ridho. Dikasih istri mancung, putih, cantik, taat, ridho. Apa sih nggak mau diridoin?
ridho aja sama Allah. Anak-anak yang dikasih ridho. Tugas yang diemban ridho aja. Jadi masing-masing kita punya peran ya Bunda. Dan ridho sama Allah. Nah itu yang akan membuat kalau ayah Bunda ngejalani hari-hari penuh dengan keridoan, nggak suntuk, nggak misu-misu, nggak ngamuk-ngamuk, nggak marah-marah, nggak bad mood. Itu yang disebut jiwa yang tenang. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai pemilik jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan ridho dan diridhoi. Jadi kalau hati kita ridho, Allah juga ridho. Nah jumpa sama Allah harus perjumpaan dengan indah. Waj'al khaira ayyamina yawma nalqaka fi. Jadikan ya Allah hari terbaik yang kami miliki adalah hari perjumpaan dengan. Jadi berjumpa dengan Allah harus indah, harus persiapan terbaik. Itu salah satu doa Rasulullah. Minta agar hari yang paling indah adalah hari perjumpaan dengan Allah. Melihat Allah di hari kiamat itu, wow, gitu. Girang, wajahnya sumringah. Bukan yang nunduk, bukan yang muram, bukan yang gelap, tapi bahagia. Nah ini mudah-mudahan kita termasuk orang model ketiga yang bahagia ini. Seperti ayat 20. In zonantu anni mulaqin hisab. Dari dulu udah saya tunggu-tungguin ya Allah nih hari ini. Bisa melihatmu, bisa menatapmu, bisa berjumpa denganmu. Dan ayah bunda barangkali suka kaget-kaget ngelihat kelakuan cucu. Kalau ngelihat artis pujaannya, artisnya baru muncul aja teriak-teriak sambil nangis-nangis. Histeris. Padahal itu artis ngasih duit juga kagak. Diajak foto bareng juga belum tentu mau tuh artis. Tapi segitu histerisnya tuh anak kita atau cucu kita. Ntar kita bakal ngelihat Allah dengan kita girang banget sekirang-girang. Allah yang ngasih hidup kita, Allah yang ngasih anugerah kita, Allah yang ngasih nafas, Allah yang ngasih rezeki, Allah yang ngasih segala-gala. Masa masih takut? Gimana ya Bunda? Udah mulai kepengen belum ketemu Allah nih? Hah? Jadi harus pengen. Udah siap mati belum nih? Mudah-mudahan pada siap ya. Karena tidak ada pintu berjumpa dengan Allah kecuali dengan lewat pintu kematian. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita menjadi orang-orang yang istiqomah dalam ketaatan dan Allah matikan kita dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khotimah. Allah bakal bangkitkan kita dengan kebahagiaan. Allah mudahkan hisab kita. Allah berikan catatan amal kita dengan tangan kanan. InsyaAllah. Sampai jumpa insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah